Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Kak. Pagi Kak, perkenalkan nama saya Galih Cahyani, ahli gizi dari RSUD Keramat Jati. Sebelumnya dengan Kakak siapa ini? Dengan atas nama Siti. Oh baik Kak Siti, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ini ada yang bisa saya bantu? Saya mau program penurunan berat badan. Oh ya, ini ya pengen mengatur asupan makannya supaya seimbang gitu ya, biar berat badannya juga terkontrol gitu ya Kak. Iya. Baik. Sebelum kita timbang berat badan sama ukur tinggi badan dulu ya. Iya. Baik Kak Siti, jadi berdasarkan hasil pengukuran berat badan Kak Siti tadi di angka 90 kilo dan tinggi badannya di 170 cm. Apakah ada kenaikan berat badan Kak dari yang sebelumnya? Bener Bu. Dari sebelumnya saya naik 3 kilo dari berat badan sebelumnya. Gitu. Dan saat ini sulit untuk menurunkan berat badannya lagi. Saya ingin menjaga pola makan saya Bu supaya tidak makin makin naik ya. berat badannya. Baik, sebentar. Saya hitung ya untuk status gizinya Kak Siti ini masuk kategori apa ya? Sebentar ya. Baik Kak Siti, berdasarkan hasil perhitungan dari Kak Siti, status gizi Kak Siti berada di status gizi lebih normal. Kemudian untuk kebutuhan gizinya yaitu sebesar 2100 kilokalori. Nanti kita bahas ya makanan apa saja yang sesuai untuk kebutuhan Kak Siti ini. Sebelumnya ada riwayat gangguan medis seperti riwayat operasi atau minum obat dalam jangka waktu yang panjang. Berarti sudah over ya Bu berat badan saya ya. Untuk riwayat sakit sih nggak ada Bu. Memangnya berat badan saya harusnya berapa ya Bu? Ya betul Kak, tapi Kak Siti nggak perlu khawatir terkait berat badan yang over ini karena nanti dapat kita atasi bersama dalam sesi konsultasi ini. Untuk berat badan di dalam Kak Siti di angka 53 kilo Kak. Gimana Kak Siti berkenan nggak melakukan sesi pengaturan makan gizi seimbang supaya berat badan ini terkontrol nih? Wah berkenan sekali. Oke, tapi sebelumnya udah pernah melakukan diet atau belum? Atau sudah pernah kenal diet apa aja dalam penurunan berat badan? Belum sih Bu. Berat badan saya stuck di situ aja. Jadi susah turun ya? Iya, sudah turun. Kalau bisa diceritain asupan makanan, minuman, serta obat-obatan apa sih yang biasa Kak Siti itu konsumsi setiap harinya? Saya makan 3 kali sehari dalam porsi yang cukup besar. Dan saya di sela-sela makanan seperti biskuit 1 hari itu bisa habis 1 bungkus. Satu bungkus ya? Terus aneka gorengan seperti bakwan, tahu isi, cireng yang sekali makan bisa habis 3-4 biji. Terus saya juga kurang suka sayuran bening itu, lebih nyukai makanan berbumbu dan bersantan. Kalau obat-obatan saya sih tidak ada Bu. Oke, baik Kak Siti. Untuk aktivitas setiap harinya itu gimana? Apakah rutin olahraga atau hanya aktivitas setiap hari? Saya sih sehari-harinya itu sekolah jam 7 sampai jam 14. Terus saya ada les jam 17.30 sampai jam 19. Selebihnya main games dan nonton TV. Saya tidak pernah olahraga. Oke, baik. Baik Kak Siti, dari hasil perhitungan asupan yang tadi sudah saya lakukan untuk kebutuhan Kak Siti itu kan 2100 kilokalori ya. Nah, kemudian saya bandingkan nih dengan tadi asupan sehari-hari yang Kak Siti ceritakan itu mengalami kelebihan asupan energi sebanyak 150% dan kurang asupan serat. Iya kan Bu, saya sudah merasa bahwa asupan saya kurang sehat, sehingga berat badan saya susah turun, bahkan cenderung naik. Bagaimana ya Bu, supaya makan saya terkontrol dan berat badan saya sesuai usia? Baik Kak Siti, nggak perlu khawatir, kita bahas bersama ya untuk kebutuhan gizi yang seimbang untuk Kak Siti. Di sini nanti saya akan menjelaskan terkait makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh Kak Siti ya. Nah ini ada leafletnya, nanti sekalian kita bahas bersama ya. Jadi berat badan yang berlebih itu dapat terjadi karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya Kak. Kayak tadi Kak Siti itu kan kebutuhan 2100 kilokalori, sedangkan yang dimakan tuh
lebih dari itu, hampir 150%-nya sendiri. Nah, dilihat dari hasil perhitungan gizinya tuh jadi berlebihan asupannya. Kemudian berat badan berlebih juga dapat menyebabkan beberapa penyakit degeneratif kedepannya seperti diabetes, jantung, hipertensi, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, mulai melakukan perubahan pola hidup sehat ya Kak, seperti atur pola makan, faktor stres, terus jam tidurnya juga harus diatur, sama konsumsi air putih serta olahraganya. Wah, ngeri juga ya berarti ya. Terus makanan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dikonsumsi? Oke, baik, dalam melakukan pola hidup sehat, selain dari makan, pertama kita perhatikan dulu. Jadi pola hidup itu sebaiknya minimal 4 jam sehari. Kemudian konsumsi air putih 1,5 sampai 1,5 liter per hari. Kemudian kelola stres, nggak boleh banyak pikiran, tetap relax dan tenang. Olahraga minimal 2 sampai 3 kali seminggu. Kemudian konsumsi beraneka ragam makanan. Nah, untuk makanan yang dianjurkan karbohidrat sesuai kebutuhan per sekali makan kurang lebih 100 sampai 200 gram. Nah, nanti di sini sudah ada daftar makan penukar sebanyak apa sih 100 sampai 200 gram gitu. Di sini ada dari karbohidrat hingga sayur seperti itu. Kemudian untuk protein hewani dan nabati sebaiknya tidak dimasak terlalu sering digoreng atau yang bersantan. Kemudian konsumsi beraneka ragam sayur sama buah. Hindari makanan yang tinggi gula dan lemak seperti brownies, ulang tahun, gorengan, jeroan, dan makanan siap saji nih yang biasanya sering dikonsumsi oleh anak-anak muda atau mie instan. Wah, itu makanan saya semua Bu, kesukaan saya. Oke, baik. Nah, berikut pembagian menu makan yang dikonsumsi untuk klasik nanti ke depannya ya. Ini contohnya nih Bu, menu makan untuk usia 17 tahun. Untuk ukuran porsinya gimana ya? Oke, baik, untuk porsinya seperti yang tercantum di sini, karbo kurang lebih 100 sampai 200 gram, kemudian protein nabati 50 sampai 100 gram, itu 3 kali sehari. Lauk hewani 40 sampai 55 gram, kurang lebih 3 kali sehari. Buahnya 1 porsi, dan sayur itu 100 sampai 150 untuk 3 kali makan. Maksudnya 3 kali sehari, mohon maaf. Nah, semua takaran itu kasih tidak perlu bingung, semuanya sudah ada di diklat tadi yang daftar penukar makanan. Di sini sudah ada ukuran gramasi sama ukuran rumah tangganya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada sih, sudah cukup jelas. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Jika Kak Siti sudah sangat jelas, nanti diharapkan sesuai target ya. Lalu anjuran ahli gizi itu penurunan berat badan dalam 2 minggu itu 0,5 sampai 1 kilo gitu. Oke. Ya. Siap, insya Allah. Alhamdulillah, saya jadi ikut semangat nih. Semoga informasinya membantu ya Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Hati-hati di jalan ya. Ya.